Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Kang Ipung. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik buat teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya nih. Baik digital marketer, online business, reseller, affiliate atau yang lainnya. Oke ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah penjualan yang kita lakukan itu bisa diprediksi? Dalam artian diprediksi kapan produk yang kita pasarkan atau jasa yang kita tawarkan itu dibeli oleh konsumen ya. Untuk menjawab hal tersebut, kawan-kawan semua harus memahami dua hal ini terlebih dahulu. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah di bagian video ini adalah tentang buyer journey. Buyer journey ini adalah proses bagaimana seorang konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk atau jasa yang kawan-kawan tawarkan ya. Kita mulai. Yang namanya journey itu adalah perjalanan. Jadi ini adalah perjalanan dilihat dari sisi sang konsumen, sang customer atau sang prospek dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak produk yang kawan-kawan tawarkan atau jasa yang kawan-kawan tawarkan. Yang pertama ya, harus tahu dulu nih tahapannya. Tahapan yang pertama yang dilalui oleh seorang buyer dalam mengambil keputusan pembelian yaitu adalah kebutuhan, berdasarkan kebutuhan ya. Konsumen tahap awal ini adalah mengidentifikasi terlebih dahulu akan adanya kebutuhannya, dan kebutuhan ini muncul karena problema atau masalah yang dihadapi, dan sang konsumen, si konsumen ini membutuhkan solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, bentuk solusinya dari masalah yang dihadapi ini dia bisa dalam bentuk produk, barang, atau bisa dalam bentuk produk jasa. Nah, kalau mereka sadar bahwa mereka menghadapi suatu masalah, ya kan? Kemudian yang dilakukannya itu adalah mencoba untuk mencari solusinya, ya. Kebutuhan apa saja sih yang biasanya berkaitan dengan yang diidentifikasi oleh konsumen pertama kali? Yang pertama ini nih, ya. Yang harus kita ketahui di bagian kebutuhan ini adalah siapa target market Anda. Nah, Anda harus tahu dulu, kawan-kawan harus tahu dulu siapa target market Anda. Ya, biasanya kita sebutnya adalah customer avatar atau ada yang nyebut juga buyer journey. Buyer persona. Ya. Nah, ini tentukan dulu siapa target market kawan-kawan semua. Kemudian apa masalah yang mau dipecahkan, masalah yang dipecahkan oleh produk Anda. Nah, harus dijawab terlebih dahulu nih. Masalah apa yang dipecahkan oleh produk Anda? Ya kan? Kemudian di level manakah produk Anda memenuhi kebutuhan mereka, si buyer ini, calon buyer ini? Apakah di level survival, bertahan hidup, security, mencari keamanan, level sosial, level self esteem, self esteem ya. Nah, sorry penyebutannya agak kurang bagus. Self esteem ya, harga diri ya kan, atau self aktualisasi ya kan. Nah, harus bisa dijawab nih. Produk kawan-kawan semua, jasa yang kawan tawarkan di level mana produk itu, produk atau jasa yang kawan-kawan tawarkan itu dapat memenuhi kebutuhan dari sang buyer atau si pembeli ini atau si customer. Tahap selanjutnya itu adalah searching. Nah, ketika konsumen tahu masalahnya apa, ya, mereka membutuhkan solusi, ya kan? Nah, dan mereka sudah tahu solusi akan masalahnya, maka langkah selanjutnya mereka akan searching. Konsumen mencari produk
yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ya. Proses selanjutnya itu adalah searching. Ya. Searchingnya ini bisa dilakukan secara online. Nah, ini biasanya yang digunakan itu adalah Google. Ya, Google Search. Ya, itu cara yang simpel ya. Google saja kalau ada masalah, ya kan? Cari solusinya di sana, cari produk untuk solusi untuk pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah yang dihadapi oleh konsumennya itu adalah konsumen akan mencari dengan cara searching secara online. Bisa di Google, bisa menggunakan sosial media seperti Facebook. Ya kan? Siapa orang yang pernah atau saat ini menghadapi masalah yang sama dengan dia dan solusi yang sama dengan harapannya solusinya sama dengan dia, dan produk apa yang cocok untuk solusi atau jasa apa yang cocok untuk mereka konsumen hadapin. Biasanya mereka itu adalah mencarinya dengan cara searching juga di Facebook, sosial media. Di sini ada online, ada offline. Offline kalau dulu biasanya digunakan dengan cara searching di koran, majalah, atau di Yellow Page. Ini secara offline. Nah, di searching kalian semua ini harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada benak si buyer atau prospek atau calon konsumen atau lead customer. Di mana biasanya mereka berkumpul, ya kan? Di mana biasanya mereka mencari informasi terkait masalah mereka, dan siapkah mereka menerima masalah tersebut. Ini harus dijawab terlebih dahulu. Ya, biasanya mereka berkumpul itu di mana? Secara online atau secara offline. Bisa jadi di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, gitu kan. Nah, mereka juga mencari solusi akan masalahnya itu informasinya dari mana? Apakah di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, atau yang sejenisnya? Nah, itu harus dijawab juga. Atau mereka mencarinya melalui Google. Nah, itu juga harus di forum-forum Google, forum-forum Reddit. Nah, itu yang harus bisa teman-teman jawab, kawan-kawan jawab. Nah, siapkah mereka menerima saran terkait masalah mereka? Nah, teman-teman, kawan-kawan semuanya harus bisa memberikan ya saran terkait masalahnya dengan secara baik, sehingga mereka mau menerima saran yang diberikan kawan-kawan semuanya terkait masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, proses perjalanan selanjutnya ada evaluasi, ya, evaluatif. Konsumen memilih dan membandingkan produk yang tersedia. Ketika mereka sudah searching, ya, sudah dapat jawabannya. Nah, kondisi saat sekarang, ya, pada saat ini pasar itu sudah penuh, pasar itu sudah banyak produk yang sejenis, ya, dengan yang kawan-kawan tawarkan, jasa yang sejenis yang kawan-kawan tawarkan itu banyak, bukan satu dua lagi, puluhan bahkan ratusan. Nah, konsumen akan memilih mana kemudian memilih dan membandingkan mana produk yang tersedia itu cocok buat diri mereka, yang mereka gunakan si customer atau prospek atau buyer ini gunakan dalam evaluasi sebuah produk dan membandingkan sebuah produk. Bisa bersifat secara emosional, bisa bersifat secara logik, ya kan, secara logik. Kalau umumnya, kalau misalnya biaya yang akan dikeluarkannya itu kecil, ya, bukan tidak terlalu besar, maka lebih cenderungnya membeli sebuah produk itu berdasarkan emosi atau secara logika. Tapi umumnya sih berdasarkan emosi, logika hanya untuk pembenaran saja. Ataupun misalnya produk yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan kawan-kawan harganya eksklusif, nah tentunya mereka akan selain menggunakan emosinya, mereka juga dalam mengambil keputusan. Ini proses selanjutnya adalah forecast. Nah, konsumen membeli produk
yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika mereka sudah mengevaluasi, sudah membandingkan, sudah mempertimbangkan mana produk yang cocok buat mereka, mana jasa yang cocok buat mereka, baik itu dari harga maupun dari emosi, gitu kan. Nah, baru mereka mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut atau menggunakan jasa tersebut. Nah, mengapa orang membeli? Biasanya membandingkan antara benefit dan cost, ya kan? Apa benefitnya lebih besar dari cost, atau sama atau lebih kecil. Kalau benefit yang diperoleh dengan membeli produk tersebut atau menggunakan jasa tersebut lebih besar daripada cost, maka kemungkinan besar mereka akan membeli, ya. Sekali lagi, benefit yang berkaitan sama benefit yang kita tawarkan itu sifatnya emosional. Jadi orang membeli itu secara emosional. Rasional itu adalah pembenaran dari keputusan yang mereka ambil secara emosional. Rasionalisasinya ini biasanya berkaitan dengan harga, waktu, atau resiko. Harga, cocok nggak harganya dengan benefit yang ditawarkan? Waktunya benar-benar pas nggak untuk mereka? Resikonya besar atau kecil buat mereka, buat keputusan yang mereka ambil ketika membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan, kan? Terakhir, post forecast, gitu ya. Nah, ini konsumen mengevaluasi keputusan, ya. Hasilnya akan mempengaruhi keputusan pembelian berikutnya. Jadi mereka sudah beli nih, ya. Selanjutnya tahap evaluasi. Yang namanya tahap evaluasi ini bisa ada beberapa kemungkinan, ya kan. Mereka kecewa, ya, dengan produk yang dibeli karena persepsinya lebih kecil dari ekspektasinya, ya. A plus ternyata C minus. Nah, ini mereka kecewa. Yang kedua, bisa jadi puas, persepsi sama ekspektasinya sama. Dengan mengeluarkan uang segitu, dengan menginvestasikan waktu sekian jam, dengan membeli atau menggunakan jasa yang kawan-kawan tawarkan, ternyata sesuai dengan persepsi mereka, jadi mereka puas. Atau yang ketiga, wow, artinya persepsi yang mereka dapatkan, ya, ternyata lebih besar dari ekspektasi yang mereka harapkan. Jadi ketika membeli produk atau menggunakan jasa yang kawan-kawan tawarkan, ternyata hasilnya, harapannya dari produk yang digunakan tersebut lebih dari yang mereka harapkan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah buyer journey. Jadi bagaimana seorang konsumen, lead customer atau prospek mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau tidak menggunakan sebuah produk. Ini harus diperhatikan. Nah, kalau kita bisa memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan produk, ya, dengan menggunakan pendekatan buyer journey ini, maka penjualan kita bisa diprediksi.